Tahukah kamu mengapa petani sebelum menanam padi, sawahnya dibajak terlebih dahulu atau dicangkul? Mengapa ada aktivitas membajak sawah? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita belajar dulu peran tanah dan organisme yang ada di dalamnya. Peran tanah bagi kehidupan yang pertama yaitu sebagai habitat beberapa hewan dan bakteri. Yang kedua, penyedia dan penyaringan air. Yang ketiga, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Peran organisme tanah yang pertama sebagai dekomposer. Kedua, terlibat dalam reaksi kimia dalam tanah. Yang ketiga, mengurangi polutan dalam tanah. Kemudian yang keempat, mencegah tanah berpenyakit, lalu mempengaruhi tekstur tanah, dan yang terakhir, mengatur kegemburan dan struktur tanah. Tanah menyimpan miliaran organisme di dalamnya. Selain makhluk hidup yang tampak secara kasat mata, di dalam tanah juga terdapat miliaran organisme yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Organisme tanah pada umumnya berada di lapisan bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 80-100% aktivitas biologi yang terjadi di dalam tanah dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kesuburan tekstur dan kegemburan tanah. Organisme dalam tanah bermacam-macam dan jumlahnya banyak, mulai dari yang sulit dilihat dengan mata telanjang sampai yang bisa dilihat dengan ukuran yang besar. Nah, contohnya ini ada kelompok bakteri nitrifikasi yang berperan dalam nitrogen ya. Terus itu ada kelompok fungi, kelompok Actinomycetes. Ini Actinomycetes ini juga merupakan bakteri dalam tanah. Terus yang kemudian juga ada kelompok protozoa. Keempat organisme tanah ini merupakan kelompok yang berukuran kecil, yang sangat kecil dan sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada beberapa macam serangga seperti springtail, semut, kutu tanah, terus juga ada kelompok nematoda, lalu ada kelabang, ada kelompok moluska seperti bekicot, ada hewan pengerat, terus ada undur-undur. Organisme-organisme tadi merupakan organisme yang berukuran sedang sampai ukuran yang besar. Itu adalah beberapa organisme tanah dari miliaran organisme yang ada di dalam tanah. Peran tanah yang kedua yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, seperti tempat bertani dan berkebun, sebagai tempat kita berpijak, membangun rumah, juga sebagai bahan bangunan, sebagai tempat olahraga seperti bermain sepak bola, dan juga sebagai tempat penambangan emas dan batu bara, karena di dalam tanah juga menyimpan berbagai material-material seperti emas dan batu bara. Peran yang ketiga ialah penyedia dan penyaringan air. Sumber air berdasarkan letaknya itu terdiri dari air permukaan dan air bawah permukaan. Air permukaan itu yang air sungai, air laut, air danau, air rawa. Sedangkan air bawah permukaan itu yang air tanah yang bergerak dan berada serta mengalir di dalam tanah. Proses terbentuknya air tanah itu tuh dari siklus hidrologi. Air turun ke bumi sebagai air hujan, sebagian besar akan mengalir ke permukaan seperti sungai, danau, rawa. Sebagian kecil air hujan meresap ke dalam tanah menjadi air. Peran organisme tanah yang pertama yaitu dekomposer atau pengurai. Organisme dekomposernya itu antara lain bakteri pembusuk, jamur, cacing tanah, serangga, dan yang diurai adalah bahan-bahan organik seperti daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad organisme. Manfaat dari dekomposer ini, proses dekomposer ini sebagai pengurai bahan-bahan organik dan membantu pelapukan bebatuan menjadi bahan organik untuk nutrisi tubuh.
selanjutnya terlibat dalam reaksi kimia. Organisme yang terlibat dalam reaksi kimia ini contohnya bakteri Nitrosomonas yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat. Terus yang kedua mikorizа, yaitu jamur yang membantu tanaman untuk meningkatkan kemampuan menyerap unsur hara berupa fosfor. Yang tiga, sebagai pengurai polutan tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme yang melakukan ini adalah bakteri. Polutan terakumulasi di tubuh bakteri sehingga tidak menyebabkan polusi bertambah parah. Tanah dikatakan dalam kondisi normal apabila memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Aktivitas organisme yang tinggi itulah yang dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang kelima, pemberi pengaruh tekstur tanah. Tanah memiliki berbagai jenis tekstur. Pembentukan struktur tanah ini dibantu beberapa makhluk hidup seperti cacing dan akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel dari bebatuan. Kemudian yang keenam, pengatur penggemburan dan struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi gumpalan. Kegumpalan tanah ini dipengaruhi oleh banyaknya organisme dalam tanah itu sendiri, karena aktivitas organisme dapat membuat pori-pori dalam tanah, sehingga proses sirkulasi dalam tanah menjadi baik dan tanah menjadi subur serta gembur. Secara singkatnya, berikut adalah peranan organisme pada masing-masing kelompok hewan dan mikroorganisme lain. Untuk mewujudkan organisme apa saja yang ada di dalam tanah dan bagaimana peranannya, kami melakukan percobaan sederhana sebagai berikut. Siapkan gelas plastik bekas, pisau untuk kerok tanah, dan sendok sebagai takaran. Siapkan 4 sendok gula pasir, 1 sendok deterjen bubuk, dan 70% alkohol yang digunakan 1 sendok. Siapkan cup kecil, kemudian isi air secukupnya dan masukkan 1 sendok deterjen bubuk. Setelah itu aduk sampai merata. Dan begitu juga dengan air gula. Siapkan cup kecil, isi air secukupnya. Setelah itu masukkan gula yang sudah disiapkan 4 sendok ke dalam cup kecil. Setelah 4 sendok, kita aduk sampai gulanya larut. Dan kita lanjut untuk mengkerok tanah. Setelah itu kita masukkan gelas plastik yang sudah kita siapkan, lalu kita masukkan larutan deterjen bubuk dan kita masukkan juga larutan air gula yang sudah kita siap dan tambah dengan 1 sendok 70% alkohol. Setelah itu kita aduk sampai rata. Setelah selesai, kita tutup.